Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Satu lubang untuk dia mayat. Aku Harry. Dari dulu aku tinggal bersama bapakku di rumah ini, sedangkan ibu meninggal saat aku masih kecil. Aku ini seorang pelukis, tapi berbeda dengan pelukis lainnya. Aku suka sekali melukis orang yang sudah mati. Aku yakin kalau bakat melukis ini kudapatkan dari bapak, sebab dia juga seorang pelukis handal. Bapak juga suka melukis mayat. Koleksi lukisan di kamar itu adalah orang-orang yang sudah bapak bunuh. Mayatnya lalu dikubur di bawah lantai. Setelah bapak meninggal karena gantung diri, akulah yang melanjutkan bapak menjadi seorang pelukis mayat. Mula-mula aku sering mencuri mayat orang yang baru meninggal. Kudandani mayat itu agar terlihat rapi. Lalu kulukis wajahnya. Sayangnya, jarang sekali ada orang yang meninggal di kawasan ini. Akhirnya aku memutuskan untuk membunuh seperti yang dilakukan bapakku. Yang kubunuh tentunya bukan warga sini, tapi orang-orang yang menyewa rumahku. Kubantai mereka semua untuk dijadikan model lukisan. Dan kalau rumahku tidak ada yang menyewa, biasanya aku membunuh pedagang keliling yang melintas di depan rumah. Kubujuk mereka untuk masuk rumah, lalu kucekik lehernya dari belakang dengan kabel. Tapi kali ini ada yang tidak biasa. Anak yang sedang kusekap di ruang bawah tanah itu mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Aku tidak tega kalau harus membunuhnya. Dia akan kuangkat sebagai anak. Sejak pertama kali melihat anak itu, aku langsung bertekad untuk membunuh orang tuanya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar aku bisa memiliki anaknya. Sebenarnya dulu aku tinggal jauh dari kota ini. Aku pernah bekerja sebagai tukang pos dan punya kehidupan yang sempurna. Aku punya istri cantik, juga anak yang pintar. Namun, semua itu berubah saat satu persatu keluargaku meninggal. Istriku mati kecelakaan di tol Cipali, sedangkan anakku terkena kanker. Sejak saat itulah aku kembali ke rumah bapak dan tinggal bersamanya. Setiap bulannya ada saja yang beli lukisan bapak. Mereka tidak pernah tahu kalau sosok lukisan itu adalah orang-orang yang kami bunuh. Belum ada yang tahu soal pembunuhan ini. Aku lupa berapa jumlah orang yang telah kami bunuh. Sebagian dari mereka kami kubur di halaman belakang. Setelah mengambil cat, aku kembali ke ruang bawah tanah. Kasihan, anakku ditinggal sendirian. Pasti dia takut melihat jasad tanpa kepala di hadapannya. Sesampainya di ruang bawah tanah, kulihat anakku terkapar tidak sadarkan diri. Ada jasad tanpa kepala berdiri di depan anakku. "Bapak, jangan nakut-nakutin anakku dong," bentakku. Aku tahu pasti roh bapakku yang masuk ke dalam jasad itu. Seketika, jasad itu lunglai dan terkapar begitu saja. Segera ku hampiri anakku. Satu persatu kulepas tali yang mengikat tangan dan kakinya. Lalu kubaringkan dia di atas kardus. Aku masih bisa merasakan denyut nadinya. Untung saja dia masih hidup. Oh iya, hampir saja lupa. Aku masih punya kerjaan. Mayat-mayat itu harus kukubur. Takutnya nanti ketahuan sama warga. Segera ku ambil tali tampar di sudut ruangan lalu mengikatkannya pada jasad itu. Ku tarik pelan-pelan jasadnya dari atas permukaan, lalu ku seret ke halaman belakang. Di mana ya? Gumamku sambil menggaruk-garuk kepala.
Aku lupa lahan sebelah mana yang belum ada mayatnya. Halaman belakang rumahku memang cukup luas, tapi seingatku lahan ini sudah terisi penuh oleh mayat. Daripada bingung, kuraih cangkul lalu menggali tanah di sudut pagar. Namun, cangkulku menghantam benda keras. Ternyata, lahan itu sudah diisi mayat. Aku pun berdecak kesal, lalu menimbun kembali mayat tersebut. Kuseret jasad tanpa kepala ke sudut sebelah kanan, tepatnya di bawah pohon pisang. Semoga saja belum ada mayat yang dikubur di sini. Kuhantamkan kembali cangkulku sampai kedalaman 1 meter. Lahan itu masih bersih, belum ada mayatnya. Aku menyeka keringat di dahi. Kemudian kumasukkan mayat lelaki itu ke dalam lubang beserta kepalanya. Aku juga mengambil 2 mayat lainnya yang tak lain adalah kedua orang tua Jason. Aku mengubur mereka dalam 1 lubang. Di atas permukaannya kutimbun dengan rerumputan. Masih ada 1 masalah lagi. Mobil si lelaki yang kupenggal kepalanya masih terparkir di depan rumah. Aku bingung harus kuapakan mobil itu. Nanti saja kupikirkan. Terpenting malam ini aku harus membersihkan bercak yang berceceran di rumahku. Keesokan paginya ada seseorang yang mengetuk pintu. Siapa pagi-pagi begini ganggu orang tidur? Dengan kesal kubuka pintu itu. Tampaklah 2 orang lelaki di hadapanku. Salah satu dari mereka menyapaku sambil tersenyum ramah. "Dengan Pak Heri?" "Iya, saya sendiri. Ada apa ya?" tanyaku balik. "Kami mau beli lukisan Bapak. Saya dengar Bapak adalah pelukis hebat di kawasan ini." "Oh iya, silakan masuk." Aku mempersilahkan mereka masuk. Mereka berdua pun masuk sambil melihat-lihat rumahku. "Lukisannya di kamar ini, Pak," kataku sambil membuka pintu kamar. Mereka masuk ke galeriku. Wajah mereka tampak terkagum-kagum melihat koleksi lukisanku. Dan tiba-tiba saja mereka menginjak keramik yang belum sempat kusemen lagi. "Wah, keramiknya rusak ya, Pak?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, belum sempat aku perbaiki, Pak. Mau beli lukisan yang mana ya?" Mereka tampak bingung. "Tolong!" Suara siapa itu, Pak? Sial, ini pasti Jason. Suaranya terdengar sayup sampai kamar ini. Pembunuhan di pagi hari. "Itu ada yang minta tolong," kata lelaki kurus. "Siapa ya?" Aku pura-pura tidak tahu. "Suaranya dari arah sini." Lelaki berambut keriting keluar dari kamar dan menunjuk dapur. "Iya benar, dari dapur." Aku membenarkan. "Saya udah seminggu gak di rumah, Pak. Ada urusan di luar kota." "Jangan-jangan ada orang yang masuk rumah saya ya?" kata aku. Wajah mereka sama sekali tidak curiga. "Coba kita cek," ajak lelaki kurus. Kami pun beranjak ke dapur. Sialnya, aku lupa menutup triplex itu dengan keramik. Suaranya dari bawah sini. Lelaki kurus menunjuk triplex itu. "Ada ruang bawah tanah ya, Pak?" tanya lelaki keriting. Tampaknya dia mulai curiga. "Ada, Pak. Coba aja kita cek yuk. 1 orang ikut saya ke dalam," ujarku. Aku membuka triplex itu. Lelaki kurus masuk bersamaku ke dalam lubang itu. Sampainya di ruang bawah tanah, aku mengikutinya dari belakang. "Tolong!" Jason menangis sambil minta tolong. "Ada anak kecil, Pak Heri." Saat lelaki kurus itu menoleh ke arahku, kuhantam dia dengan sebuah linggis. Seketika dia terkapar. Kedua matanya melotot. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Dia sekarat.
Tubuhnya tergerak-gerak seperti kecoa yang baru saja dibunuh. "Tolong!" Mendengar bunyi pukulan itu, Jason semakin berteriak. Aku tersenyum tipis sambil menyekat darah yang barusan muncrat ke dahiku. Aku mendongak ke atas tangga. Tinggal satu orang lagi di sana. Ku dengar dia memanggil-manggil temannya. Segera aku naik ke permukaan. "Tolong mas, ada anak kecil di bawah. Tolong bantu kami," pintaku. Aku menjebaknya lagi. Dia pun buru-buru turun ke bawah. Aku sudah menunggunya dan siap menghantam kepalanya dengan linggis. "Mana anak kecilnya?" tanya dia sambil menoleh ke arahku. Sialnya, saat ku hantamkan linggis itu, dia berhasil menghindar lalu menerjang tubuhku. Kami pun sama-sama terjungkal. "Bangsat, apa-apaan ini?" bentaknya sambil merangkul tubuhku dengan sangat kuat. Sementara itu, Jason terus berteriak minta tolong. Aku mengamuk. Tangan kananku menggapai linggis yang tergeletak tak jauh dariku. Dengan susah payah, aku berhasil meraih linggis itu. Lalu dalam posisi terbaring, kupiting leher belakangnya. Dia tampak kesulitan bernafas. "Mati kau!" teriakku sambil tertawa. Keringat membasahi wajahku. Sekuat tenaga aku capit leher belakangnya. Lalu dia menghantam telingaku dengan tinjunya. Seketika saja, telinga kananku berdengung. Dia berhasil melepas linggis itu. Beberapa kali lelaki itu menghantam wajahku dengan tinjunya. Kini linggis itu ada di tangannya. Saat dia akan menghantamku dengan ujung linggis, aku berhasil menghindar lalu kutendang perutnya. Lelaki itu terjungkal. Segera aku raih linggis dan menancapkan ujung linggis tepat di perutnya. Dia sekarat dan tewas seketika. Sementara temannya dari tadi masih sekarat. Dia menatapku. Tubuhnya kaku seperti orang yang kena stroke. Aku jongkok dan menatap wajahnya yang seperti menahan sakit. Bibirnya bergetar. Aku tahu dia ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak bisa. Aku tidak mau membunuhnya. Biarkan dia merasakan sakitnya sekarat. "Kita selamat, Jason. Ayah sudah membunuh mereka semua." Aku menghampiri Jason yang meringkuk di sudut ruangan sambil menangis. "Ayo, kita pindah ke kamar." Ku tarik lengannya, tapi tampaknya anakku tidak bisa berdiri. Dia terlihat lemas dan pucat. Iya, dia belum makan dari kemarin. "Tunggu di sini ya, ayah mau cari makanan dulu buat kamu." Aku naik ke permukaan. Lubang itu kututup kembali dengan triplex dan kutindih dengan lemari agar Jason tidak kabur. Aku akan masak mie instan buat Jason. Kasihan sekali anakku itu. Pasti dia kelaparan. Oh iya, hari ini aku juga akan melukis. Ada 2 mayat baru yang bisa kujadikan model. Tampaknya karya aku akan sangat bagus. Bukankah selama ini karyaku memang selalu bagus? Upaya melarikan diri. Menu pagi ini adalah mie instan dan telur mata sapi. Kuputar lagu Di Wajahmu Kulihat Bulan, karya Ismail Marzuki. Lagu itu mengingatkanku pada masa-masa indah bersama istri tercinta. Setelah semuanya matang, ku bawa makanan itu ke ruang bawah tanah. Dengan hati-hati aku menuruni tangga agar makanannya tidak tumpah. Saat hendak menyuapi Jason, tiba-tiba aku dengar ada yang mengetuk pintu sambil memanggil nama aku. Sialan, siapa lagi sih? Banyak sekali tamu pagi ini. Kuletakkan makanan di hadapan Jason yang masih meringkuk di sudut kamar. Tubuhnya menggigil, wajahnya juga pucat. Kasihan sekali anakku itu. Segera aku naik ke permukaan. Dari balik jendela, kulihat seorang lelaki berpakaian dinas. Mungkin saja dia petugas dari kecamatan. Sebisa mungkin kupasang wajah ramah lalu kubuka pintu.
Lelaki itu tersenyum ramah padaku. Dia mengenakan papan nama bertuliskan Asep. Segera aku sapa dia. "Selamat pagi Pak Asep, ada perlu apa ya?" tanyaku sambil tersenyum. Dahinya seketika berkerut. Dia seperti melihat sesuatu yang aneh pada diriku. "Di wajah Bapak ada darah tuh." Dia menunjuk wajahku. "Oh, tadi habis potong ayam. Hari ini saya masak ayam, Pak." Aku mengusap wajahku dengan lengan baju. "Oh, begitu. Maaf mengganggu waktunya, Pak Heri. Perkenalkan, saya Burhan. Kedatangan saya ke sini mau tanya soal rumah Bapak," ujarnya. "Tanya apa ya, Pak?" "Rumah Bapak ada yang sewa ya?" "Kemarin sih ada, tapi sekarang orang yang sewa rumahku sudah pindah." "Kenapa ya, Pak?" "Jadi gini Pak Heri, ada saudaraku yang mau sewa rumah Bapak," kata lelaki itu. Begitu ya. Masuk aja dulu Pak, biar enak ngobrolnya." Aku mempersilakannya duduk di atas sofa. "Kira-kira mau sewa berapa lama Pak?" "Kurang lebih setahun lah." "Boleh Pak. Kira-kira kapan mau mulai sewanya?" tanya aku. "Minggu depan. Saudaraku sudah berkeluarga dan punya 2 anak. Oh iya, harga sewanya berapa buat setahun Pak?" 15 juta Pak, jawabku. Baik, nanti akan saya infokan ke saudara saya ya Pak," katanya. "Iya Pak, sebentar ya." Aku mengambil secari kertas dan pulpen, lalu menuliskan nomor teleponku di kertas itu dan menyerahkannya. "Ini nomor teleponku Pak, hubungi saya saja ya." "Baik Pak, kalau gitu saya pamit ya," katanya sambil beranjak keluar rumah. Aku mengantarnya sampai depan pintu. Sebelum dia pergi, lelaki itu sempat mengomentari mobil yang terparkir di halaman rumahku. "Wah, Pak Heri punya mobil berplat nomor Bandung ya?" Dia memperhatikan mobil itu. "Oh iya, itu baru saya beli beberapa minggu lalu dari orang Bandung." "Keren mobilnya Pak," katanya sambil menyalakan mesin motor. Aku hanya tersenyum. Kalau saja tadi dia berani macam-macam, pasti sudah kubunuh. Setelah itu, aku kembali ke ruang bawah tanah. Sayangnya, Jason tidak mau makan. Tubuhnya semakin lemas. Aku khawatir dia sakit. "Kamu sakit ya nak?" Aku menyentuh keningnya. Jason tidak menjawab. Kedua matanya menatapku. Tatapan itu tajam seperti hendak membunuhku. "Ayah bilang makan. Kalau kamu gak makan, nanti kamu mati." Aku menjejali mulutnya. Dia malah menangis. Karena tidak tega, aku pun kembali melunak. "Maafkan ayah ya. Ayah gak mau kamu sakit," kataku sambil mengelus rambutnya. Dia tetap menangis. Oh, aku lupa. Lelaki yang barusan ku hantam kepalanya, apakah dia sudah mati? Aku cek lelaki yang terkapar di lantai. Tampaknya dia masih hidup. Dadanya turun naik. Dia masih sekarat. Ah iya, aku punya ide. Selama ini aku hanya melukis orang yang sudah mati dan belum pernah melukis yang sedang sekarat. Ini akan jadi pengalaman pertamaku. Kusandarkan lelaki itu pada dinding. Kedua matanya berkedip-kedip. Semoga saja dia gak keburu mati. Perlahan aku mulai melukis wajahnya. Kepala lelaki itu miring seperti orang yang terkena penyakit stroke. Saat sedang melukis, tiba-tiba ada seseorang yang menghantam kepalaku dari belakang dengan benda keras. Seketika aku terkapar di lantai. Sesaat sebelum tak sadarkan diri, kulihat Jason menaiki tangga. Sialan, ternyata dia hanya pura-pura lemas. Kado spesial di hari ulang tahunku. Aku berhasil kabur dari rumah Pak Heri.
Untung saja pintu rumah tidak dikunci. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke perumahan warga untuk minta tolong. Warga di sana tidak mau gegabah. Mereka langsung menelpon polisi, sedangkan aku dibawa ke rumah sakit. Anehnya, menurut cerita warga sekitar, saat polisi menyergap rumah Pak Heri, bajingan itu sudah tidak ada di rumah. Padahal aku melihat Pak Heri dengan mata kepalaku sendiri. Kalau Pak Heri terkapar setelah ku hantam dengan benda keras. Aku menceritakan semua kejadian yang kulihat di rumah itu pada polisi. Dan mereka berhasil menemukan mayat-mayat manusia yang dikubur di bawah lantai dan halaman rumah. Sedangkan Pak Heri buron. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Rumah Pak Heri dibakar warga. Mereka geram dengan kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Pak Heri. Kini rumah itu rata dengan tanah. Ruang bawah tanahnya masih ada. Kata warga, ruang bawah tanah itu menjadi sangat angker. Mereka sering mendengar jeritan wanita dari lubang itu. Karena meresahkan, akhirnya lubang itu diuruk dengan tanah. Aku benar-benar tidak habis pikir, kemana larinya Pak Heri? Bertahun-tahun kasus ini masih menjadi misteri. Banyak yang berspekulasi kalau Pak Heri dibawa oleh makhluk halus ke alam jin. Aku pribadi tidak percaya dengan hal itu. Aku yakin sampai saat ini Pak Heri masih hidup. Tapi di mana dia? Ingin sekali aku membunuhnya. Selama bertahun-tahun aku berusaha mencari keberadaan bajingan itu, dan sama sekali tidak membuahkan hasil. Di hari ulang tahunku yang ke-29, aku merayakannya dengan istri dan kedua anakku di rumah. Aku juga mengundang beberapa staf kantorku. Aku memang sekarang sudah berkeluarga dan menjadi pengusaha sukses, tapi tetap saja masih ada yang mengganjal dalam hidupku. Kejadian masa kecil yang mengerikan membuatku resah. Mungkin kalau saja aku berhasil membunuh bajingan itu, hidupku akan tenang. "Ayo Pak Jason, tiup lilinnya," kata stafku sambil tersenyum ramah. "Iya Pak, ayo tiup. Baca doa dulu ya." Istriku menyentuh pundaku. Lamunanku buyar dan segera aku tiup lilin kue ulang tahunku. Mereka pun bertepuk tangan. Istri dan anakku memelukku. Tak lama kemudian, ada seseorang menekal bel pintu. Itu pasti teman-temanku yang terlambat datang. Namun, dugaanku salah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya menemukan bingkisan segi 4 seperti bingkai foto besar yang dibungkus menggunakan kertas koran. Langsung ku buka bingkisan itu. Ternyata itu adalah sebuah lukisan. Sosok dalam lukisan itu benar-benar membuatku terkejut. Lantaran ada diriku sendiri di lukisan itu, yang sedang terikat di kursi sambil menangis. Juga ada jenazah ibu yang dibunuh dan ayah yang kepalanya bersandar di launan ibu. Aku ingat betul saat itu Pak Heri yang melukis kami. Siapa yang mengirim lukisan ini? Aku lari ke halaman rumah mencari si pengirim lukisan. Namun sama sekali tidak ada siapa-siapa di halaman rumahku. Ku buka pintu gerbang. Lagi-lagi di depan rumahku juga sepi. Aneh sekali. "Kenapa ya?" tanya istriku. Dia juga ikut panik. Aku tidak menimpalinya dan langsung mengecek kembali lukisan itu. Tepat di bawah lukisan ada sebuah tulisan yang sangat kecil, tapi aku masih dapat membacanya. "Selamat ulang tahun anakku tercinta. Salam dari ayahmu, Heri." Bajingan itu ternyata masih hidup dan selama ini dia mengintaiku. Selesai. Oh ya teman-teman, ini hanya cerita fiktif ya. Dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di
Dongeng seram.